AC Milan adalah sebuah rumah yang terbelah. Menurut surat kabar La Repubblica, Elliot dan Paolo Maldini terus memiliki pandangan yang berbeda tentang masa depan AC Milan dan hubungan tegang mereka membantu Newcastle dalam mendatangkan Sven Botman. Elliot menjual klub ke Redbird Capital Partners hanya beberapa minggu yang lalu, tetapi kesepakatan baru akan selesai sepenuhnya sampai September. Sampai saat ini, Elliot dan Ivan Gazidis akan tetap bertanggung jawab memberikan lampu hijau untuk setiap penandatanganan potensial dan negosiasi yang dipimpin oleh Maldini dan Ricky Massara. Masalahnya, Maldini dan Elliot memiliki pandangan yang berbeda tentang perkembangan klub. Mantan pemilik klub masih ingin berinvestasi pada pemain muda dan menjanjikan. Sementara Maldini percaya bahwa Rossoneri membutuhkan lebih banyak daya untuk bersaing dengan klub-klub top Eropa. Kesepakatan Botman menjadi contoh betapa berbedanya pandangan mereka. Maldini siap mengontrak bek tengah itu dengan harga 30 juta euro, tetapi Elliot tidak ingin berinvestasi terlalu banyak pada bek tengah dan lebih suka memperkuat tim di lini serang. Pemain internasional Belanda itu sebetulnya telah menunggu Milan selama beberapa minggu, hingga akhirnya ia menyerah dan menerima tawaran dari Newcastle. Fans Milan khawatir hal yang sama akan terjadi dengan Renato Sanchez yang telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Rossoneri. Namun Elliot tidak mau menandingi tawaran 30 juta euro dari PSG, sehingga pemain internasional Portugal itu akhirnya bisa pindah ke Paris. Surat kabar Repubblica menggambarkan Milanello sebagai rumah yang terbelah, di mana Paolo Maldini dan Elliot memiliki pandangan berbeda tentang masa depan klub. Kontrak bek legendaris itu akan habis pada akhir bulan ini. Tetapi walaupun beberapa sumber mengonfirmasi bahwa Maldini pada akhirnya akan berkomitmen untuk masa depannya di Milan, penandatanganannya ditunda dari hari ke hari, bunyi laporan Repubblica. Gary Cardinale membeli klub kurang dari sebulan yang lalu, tetapi saat ini dia sedang berada di Amerika Serikat untuk mengumpulkan dana guna menyelesaikan pengambil alihan AC Milan sepenuhnya. Menurut laporan itu, Cardinale juga membutuhkan dana sekitar 300 hingga 400 juta euro. Jika tidak, Elliot akan meminjamkan uangnya dengan mereka masih memiliki otoritas di klub untuk jangka waktu tertentu. Laris manis diincar Juventus, AC Milan, AS Roma ramu siasat licik lepas Nicolo Zaniolo. Siasat licik segera disusun oleh AS Roma untuk melepas Nicolo Zaniolo seiring dengan tawaran yang masuk dari Juventus dan AC Milan. Menurut beberapa laporan media Italia, AS Roma dikabarkan segera menggunakan metode peminjaman dengan opsi pembelian untuk mengantisipasi datangnya tawaran dari Juventus dan AC Milan. Dilansir dari Football Italia, AS Roma dikabarkan tak akan perpanjang kontrak Nicolo Zaniolo pada bursa transfer musim panas 2022 ini dan akan mendengarkan beberapa tawaran dari klub lain. Padahal Nicolo Zaniolo adalah salah satu sosok berjasa yang mencetak gol di laga final UEFA Conference League kontra Feyenoord. Thiago Pinto sebelumnya sudah bertemu dengan agen Nicolo Zaniolo, Claudio Vigorelli, pada awal pekan ini. Pertemuan tersebut membahas kemungkinan perpanjangan kontrak Zaniolo jika Juventus dan AC Milan tidak jadi memberikan tawaran. Namun demikian, dilansir dari media Italia Gazzetta dello Sport, Zaniolo meminta gaji tinggi, sekitar 6 juta euro, yang menyebabkan AS Roma akan mendengarkan tawaran yang datang. Juventus dan AC Milan menjadi salah dua klub yang tertarik untuk mendatangkan Zaniolo, tetapi tak dapat memenuhi harga yang diminta oleh AS Roma selaku klub pemilik. AC Milan akan memberikan 3 pemain untuk ditukar dengan Nicolo Zaniolo, yaitu 2 pemain sayap Alexis Saelemaekers dan Ante Rebic, ditambah seorang gelandang Tommaso Pobega. Di sisi lain, Juventus juga memberikan penawaran menarik kepada AS Roma dan sang pelatih Jose Mourinho dengan memilih di antara Arthur Weston McKennie. Sebelumnya dilansir dari laporan media Italia Il Messaggero, negosiasi pemain AS Roma Nicolo Zaniolo oleh AC Milan kini menemui jalan buntu.
Namun demikian, AS Roma kabarnya menawarkan solusi dengan kemungkinan minat mereka kepada pemain sayap asal Kroasia Ante Rebic sebagai tambahan. Kabarnya, pelatih AS Roma Jose Mourinho kepincut dengan Rebic yang belakangan makin terbenam usai moncernya pemain asal Portugal Rafael Leao di AC Milan. Nicolo Zaniolo sendiri dihargai mahal oleh AS Roma, sehingga Milan perlu mencari solusi untuk membuat harga sang pemain menjadi miring. Semula, AC Milan menawarkan sejumlah uang ditambah pemain sayap muda asal Belgia Alexis Saelemaekers yang rupanya gagal meyakinkan AS Roma. Ante Rebic justru menjadi pemain yang akan menentukan negosiasi transfer Nicolo Zaniolo dari AS Roma ke AC Milan dengan menawarkan kemampuan bermain di berbagai posisi. Rebic sendiri mampu bermain sebagai sayap kanan dan sayap kiri, selain juga bermain sebagai penyerang palsu atau false nine. Tak hanya itu, Rebic bisa jadi merupakan salah satu jimat pemain Kroasia pemenang Liga Champions dan berpeluang mengikuti jejak rekan-rekannya seperti Ivan Perisic, Luka Modric, dan Matej Kovacic. Semuanya kini dikabarkan tergantung pada Jose Mourinho yang memegang kunci penentu untuk manajemen AS Roma meneruskan negosiasi transfer Nicolo Zaniolo ke AC Milan. Redbird percepat proyek stadion baru Milan di Sesto. Desain baru muncul. Redbird Capital dikabarkan bakal mempercepat proyek pembangunan stadion baru AC Milan di Sesto San Giovanni dengan desain baru telah muncul. Informasi baru terus bermunculan yang mengindikasikan Rossoneri akan membangun stadion baru mereka tanpa Inter di area menjauh dari San Siro yang selama ini menjadi markas bersama dua raksasa Serie A tersebut selama ini. Il Corriere della Sera di Milano menyatakan bahwa ada gambar dan model yang menunjukkan cikal bakal stadion baru Il Diavolo tersebut. Model tersebut didesain oleh Sir Norman Foster yang mengenal area tersebut dengan baik, dan lokasi yang dimaksud adalah bekas pabrik baja Volk di Sesto San Giovanni. Rencana B, membangun kandang baru di Milano Sesto, kota tampaknya kembali tak menentu, sehingga dengan perbedaan mendasar dibandingkan proyek San Siro, stadion baru tersebut akan dimiliki raksasa Serie A tersebut sendiri. Langkah tersebut juga bukti bahwa Redbird, selaku pemilik baru Il Diavolo dan Hines, grup pengembangan real estate yang mengendalikan area Milano Sesto, sama-sama berasal dari Amerika Serikat dan sedang berdialog satu sama lain. Stadion tersebut juga mungkin berlokasi dekat dengan bangunan bersejarah tempat tanur tinggi Tagliaferri hingga 1970-an. Dan desain stadion baru Milan saat ini memiliki bentuk oval yang sangat berbeda dengan desain katedral yang sebelumnya dikerjakan oleh Populaus.